Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Skrisin 3245021001. Di sini saya akan membuat materi mengenai analisis geografis dan demografis benua Afrika. Nah, kita akan mulai dari analisis geografisnya. Kita akan mulai dari yang namanya luas wilayah benua Afrika. Benua Afrika memiliki luas sekitar 30,3 juta kilometer persegi atau 11,7 juta mil persegi. Dengan letaknya ini menjadikan benua Afrika sebagai benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Luas wilayah benua Afrika mencakup sekitar 20% dari daratan dunia. Jadi tidak heran lagi benua Afrika itu sangat luas, dan tentunya pasti akan lebih banyak lagi tentang keunikan benua Afrika mengenai hal geografis dan demografis yang dimiliki. Benua Afrika memiliki berbagai jenis geografis termasuk gurun, savana, hutan tropis, dan pegunungan. Luas wilayah yang besar juga menjadikan benua Afrika itu sangat mempengaruhi dengan keberagaman iklim, budaya, dan bahasa di benua Afrika. Terusnya kita masuk ke batas wilayah benua Afrika. Bagian utara itu benua Afrika terletak berbatasan dengan yang namanya Laut Mediterania. Bagian timurnya itu berbatasan dengan Suez, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Bagian selatan berbatasannya dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Bagian baratnya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Batas-batas wilayah ini membedakan benua Afrika dari benua-benua lain dan dapat mempengaruhi iklim, geografi, dan kehidupan masyarakat di Afrika. Benua Afrika itu terletak di antara garis lintang 35 derajat lintang utara dan 35 derajat lagi lintang selatan. Garis lintang ini mempengaruhi iklim dan cuaca di benua Afrika dengan wilayah dekat garis khatulistiwa memiliki iklim tropis dan wilayah yang lebih jauh dari khatulistiwa memiliki iklim yang lebih kering atau lebih dingin. Garis lintang Afrika yang luas ini menyebabkan keragaman iklim dan ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi seperti hutan hujan tropis di sekitar khatulistiwa dan gurun pasir di wilayah khatulistiwa yang ada di benua Afrika sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di sana. Dengan dekat wilayah garis khatulistiwa memiliki iklim tropis dan lebih jauh dari khatulistiwa memiliki iklim yang lebih kering. Seperti yang tadi saya sampaikan, garis lintang Afrika itu menyebabkan adanya keberagaman iklim tadi dan ekosistem. Ada hutan hujan tropis di sekitar khatulistiwa dan di gurun pasir di wilayah utara dan selatan yang lebih kering lah, begitu bisa dikatakan. Nah, topografi benua Afrika, kita akan masuk ke topografi benua Afrika. Topografi benua Afrika sangat beragam dan meliputi berbagai jenis bentang alam, termasuk yang pertama itu ada namanya gurun Sahara ya. Gurun ini adalah gurun terbesar di dunia yang mencakup sebagian besar Afrika bagian utaranya. Nah, terusnya itu ada lagi yang namanya gurun atau savana ya. Savana
hutan hujan tropis. Nah, pegunungan Atlas di Afrika Utara, pegunungan Drakensberg di Afrika Selatan, dan pegunungan Rwenzori Afrika Timur. Terusnya ada namanya delta tinggi, dataran tinggi Ethiopia dan dataran tinggi Afrika Timur. Nah, setelah ini kita akan tapi perlu kita tahu bahwa keragaman topografi ini mempengaruhi iklim, hidrologi, dan kehidupan masyarakat di Afrika. Nah, yang perlu kita tahu lagi itu tentang keajaiban yang ada di Afrika itu. Ada yang namanya sungai, ya. Tidak terlepas dari sungai. Yang pertama itu kita akan masuki Sungai Nil. Sungai ini sungai sangat terkenal dan sungai yang sangat panjang atau sungai terpanjang di dunia. Sungai terpanjang di Afrika ini adalah sungai terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 6.650 km, mengalir melalui Mesir, Sudan Selatan, Uganda, Rwanda, Zaire, Kenya, Tanzania, Ethiopia, dan Burundi. Dari situ sudah beberapa lebih 8 negara lah sungai ini melewati negara-negara, guys. Nah, seterusnya ada Sungai Kongo, sungai terpanjang kedua di Afrika dengan panjang sekitar 4.700.000 km, mengalir melalui Republik Demokratik Kongo, Tanzania, Zambia, dan Angola. Terus ada Sungai Niger, sungai terpanjang ketiga di Afrika dengan panjang sekitar 4.170 km, mengalir melalui Afrika Barat termasuk Nigeria, Mali, dan Guinea. Seterusnya ada Sungai Zambezi, sungai yang mengalir melalui Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan Mozambik dengan panjang sekitar 2.600 km. Dan ada sungai-sungai lainnya yang banyak, Sungai Orange, Sungai Kasai, Sungai banyak lagi, Sungai Kwangu, Sungai Limpopo, dan Sungai Okavango. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.